perkenalkan saya Indah, ahli gizi yang bertugas hari ini. Dengan Mas siapa? Selamat sore Mbak, dengan Andrew. Oh, dengan Mas Andro ya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Begini Mbak, saya diarahkan ke ahli gizi karena tensi darah saya tinggi, kisaran 180/100. Oh, baik. Akhir-akhir ini keluhannya seperti apa, Mas, yang dialami? Saya merasa kepala saya berat dan pusing, jantung saya berdebar-debar Mbak. Terus apakah sebelumnya Masnya ini sudah pernah mendapatkan konseling gizi? Baru pertama kali ke konseling gizi ahli gizi ini Mbak. Baik ya. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi tujuan konseling gizi ini adalah kita berdiskusi untuk mendapatkan solusi dari keluhan dan juga masalah yang Mas alami. Sebelumnya saya ingin melengkapi identitas terlebih dahulu ya Kak ya. Berapa usianya Mas? Untuk usia 22 tahun Mbak. Baik. Saat ini pekerjaannya apa Mas? Untuk pekerjaannya PNS Mbak. Terus apakah masih suka berolahraga? Untuk berolahraga itu jarang Mbak, karena setiap pulang bekerja badan saya terasa lelah Mbak. Dan pada saat di hari Minggu atau di hari libur saya menghabiskan waktunya untuk beristirahat Mbak. Baik. Tadi sebelumnya udah ya Mas ya ukur tinggi badan sama berat badannya berapa tadi Mas hasilnya? Untuk tinggi badan 163 cm dan untuk berat badan 60 kg. Oke, jadi tadi menurut hasil pengukuran tekanan darah Masnya itu 180/100 ya Mas ya. Itu sudah termasuk tinggi dan sudah masuk kategori hipertensi tahap 2. Jadi saya itu sangat menyarankan Masnya untuk mengikuti diet rendah garam. Jadi diet rendah garam itu ialah diet yang membatasi jumlah asupan natrium dari makanan seperti garam dapur, atau dari makanan kemasan, atau juga dari penyedap rasa. Mungkin boleh saya tahu kebiasaan makan Masnya seperti apa? Saya biasanya sering makan nugget, sosis, ciki-cikian, dan untuk minumannya itu saya sering minum yang bersoda Mbak. Suka yang bersoda ya? Masnya suka makan gorengan? Kalau gorengan sendiri biasanya sering Mbak. Sering ya Mas ya? Setiap hari ya Mas ya? Iya Mbak, setiap hari. Oke. Biasanya Masnya kalau konsumsi camilan kayak sosis, nugget, snack tadi udah berapa banyak? Kalau untuk nugget sendiri 4-5 buah dan sosis itu 5-6 buah. Kalau cemilan sendiri seperti ciki-cikian itu saya bisa menghabiskan 1 bungkus ukuran medium Mbak. Dan untuk gorengan itu biasanya saya makan 2-3 per hari Mbak. Baik. Terus apakah Masnya ini suka konsumsi junk food atau fast food gitu? Untuk junk food sendiri saya biasanya sering Mbak, karena untuk bisa menemani begadang Mbak. Oh iya. Terus Masnya kalau lagi olah makanan atau lagi masak itu pakai penyedap yang seperti apa? Kalau biasanya saya memasak itu sering memakai Ajinomoto, Sasa, Masako, dan Royco Mbak. Baik. Itu setiap masak Mas pakai terus ya? Iya Mbak. Baik. Terus Masnya itu suka konsumsi sayur dan buah? Kalau sayur dan buah sendiri saya kurang suka Mbak. Terus ada keluarganya yang mengidap hipertensi Mas? Untuk keluarga yang mengidap hipertensi itu ada Mbak, yaitu ayah dan paman Mbak. Mungkin karena faktor genetiknya Mbak. Oke. Jadi berdasarkan jawaban Mas tadi tuh saya udah menangkap beberapa hal ya Mas ya. Jadi sebenarnya Mas ini sudah punya faktor risiko hipertensi yaitu dari genetik. Tadi karena Mas sebutkan kalau ayah dan juga pamannya Mas ini mengidap hipertensi. Terus juga ditambah lagi sama pola makan Masnya yang kurang sehat ya. Tadi suka pakai penyedap rasa, terus juga suka makan makanan kemasan, makan makanan yang berminyak kayak gorengan tadi. Terus juga kurang konsumsi serat dan juga kurang olahraga yang menjadi penyebab dari hipertensi. Nah, terus juga kalau misalnya natrium dalam tubuh kita itu terlalu tinggi, nanti darah kita akan lebih kental sehingga untuk dipompa bakal lebih keras ya Mas ya, atau lebih butuh tenaga ekstra sehingga tekanan darah itu lebih naik.
Jadi dengan kondisi kesehatan Mas saat ini, saya sangat merekomendasikan Masnya itu untuk mengikuti diet rendah garam yang membatasi konsumsi natrium dari makanan seperti garam, penyedap rasa, dan lain-lain sebagainya. Terus juga Masnya itu bisa merubah pola makan dan pola hidupnya ya Mas ya, lebih banyak konsumsi buah dan sayur, terus juga mengurangi makan makanan kemasan, dan juga kurangi penyedap rasa ya Mas ya, yang seperti Mas sebutkan tadi dari Ajinomoto, Royco, dan lain sebagainya. Baik, Mbak. Terus juga saya sangat merekomendasikan Masnya untuk mulai olahraga ya, kurang lebih itu 20 sampai dengan 25 menit sehari. Baik, Mbak. Nanti saya coba untuk berolahraga lagi, Mbak. Oke, nah ini ada leaflet ya Mas mengenai hipertensi. Ini Mas bisa baca-baca terlebih dahulu. Di sini ada tentang hipertensi, ada diet rendah garam, ini ada makanan yang dibatasi dan dianjurkan, ada aturan memasak, dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa hubungi saya ya Mas ya. Nomor saya ada di leaflet ini. Baik, Mbak. Nanti untuk memudahkan Masnya agar lebih paham, saya kirim ya Mas ya, agar lebih mudah diakses. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Oh iya Mas, ketika Masnya pengen membeli makanan kemasan, saya sangat menyarankan kalau Masnya ini melihat label yang tersedia di makanan tersebut. Jadi label makanan ini akan tercantum ya kandungan energi dan juga zat gizinya. Jadi kalau misalnya Masnya ingin melihat kandungan natrium, bisa cek di bagian NA ya Mas ya, dan saya sarankan Mas itu membeli makanan yang natriumnya itu kurang dari 100 mg. Baik, Mbak. Apakah dari penjelasan saya ini ada yang ingin ditanyakan Mas? Mungkin sampai sini dulu aja, Mbak. Cukup mengerti, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas atas kunjungannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan maupun perbuatan selama konseling gizi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, Mbak. Sama-sama.